Pernahkah kamu merasa bahwa ada seseorang yang dulunya adalah rumah bagimu, kini terasa seperti sebuah museum? Kamu masih bisa masuk ke dalamnya, kamu masih mengenali setiap sudutnya, tapi semuanya terasa diam. Debu tipis menutupi kenangan-kenangan yang dulu hidup. Tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama perpisahan yang meledak-ledak. Hanya ada keheningan. Dan di dalam keheningan itulah jarak itu tumbuh. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang pengkhianatan. Kita tidak akan membahas tentang teman yang menyakitkan hati atau persahabatan yang berakhir karena konflik. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyelami sesuatu yang jauh lebih halus, jauh lebih sunyi, namun sama-sama menyakitkan. Fenomena ketika persahabatan berubah bukan karena kita saling membenci, melainkan karena kita perlahan-lahan menjadi asing bagi satu sama lain. Kita sering diajarkan bahwa persahabatan sejati itu abadi, bahwa jika ikatan itu benar-benar kuat, ia akan menembus waktu, jarak, dan perubahan hidup. Tapi realitas dewasa seringkali berkata lain. Realitas menunjukkan bahwa manusia itu dinamis. Kita berubah, prioritas kita bergeser, energi kita terbatas, dan terkadang tanpa sadar kita membiarkan ruang di antara kita melebar hingga tak lagi bisa dijembatani oleh sekedar pesan "apa kabar?" sekali sebulan. Video ini adalah sebuah surat terbuka untuk mereka yang sedang merasakan kehilangan itu. Untuk Anda yang mungkin merasa bersalah karena jarang menghubungi atau merasa sedih karena ditinggalkan perlahan. Mari kita duduk bersama, menarik napas dalam-dalam, dan memahami bahwa membiarkan hubungan menemukan bentuk barunya bukanlah sebuah kegagalan. Itu adalah bagian dari proses menjadi dewasa. Bagaimana tepatnya jarak itu muncul? Jarang sekali persahabatan dewasa runtuh dalam semalam. Runtuhnya biasanya terjadi melalui akumulasi ketidakhadiran yang tak disadari. Awalnya hanya satu janji makan malam yang dibatalkan karena kelelahan kerja. Lalu satu ulang tahun yang terlewat karena kesibukan mengurus keluarga. Kemudian percakapan yang dulu mengalir deras selama berjam-jam kini tergantikan oleh stiker emoji dan balasan singkat yang sopan. Kita tidak berniat untuk menjauh. Sungguh, di dalam hati kita masih mencintai mereka. Kita masih mendoakan kebaikan untuk mereka. Tapi ada semacam inersia emosional yang membuat kita sulit untuk memulai kembali. Setiap kali kita melihat nama mereka di daftar kontak, ada beban kecil di dada. Beban itu bukan kebencian, melainkan rasa canggung. Rasa canggung karena kita tidak lagi tahu apa yang harus ditanyakan. Masih bekerja di tempat lama? Anak-anak sudah berapa? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa dangkal dibandingkan dengan kedalaman obrolan kita 5 tahun lalu. Ketika kita bisa bicara tentang mimpi, ketakutan, dan makna hidup hingga pagi buta. Akumulasi ketidakhadiran ini menciptakan sebuah paradoks. Semakin lama kita tidak berbicara, semakin besar usaha yang dibutuhkan untuk memulai percakapan. Dan karena kita sibuk, lelah, dan prioritas kita telah berubah, usaha itu terasa terlalu berat. Jadi kita menundanya. Nanti saja, kata kita dalam hati. Kalau sudah ada waktu yang luang, yang benar-benar panjang. Tapi waktu luang yang benar-benar panjang itu jarang datang. Dan sementara kita menunggu momen yang sempurna, momen-momen kecil untuk terhubung terus berlalu. 1 bulan menjadi 3 bulan. 3 bulan menjadi setahun. Dan tiba-tiba kita menyadari bahwa orang yang dulu tahu rahasia terdalam kita kini menjadi orang asing yang hanya kita kenal melalui update media sosialnya. Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini adalah matematika kehidupan. Waktu kita terbatas, energi emosional kita terbatas. Dan ketika kita memilih untuk mengalokasikan sumber daya tersebut ke arah lain, kepada karir, kepada pasangan,
kepada anak-anak, atau bahkan kepada diri sendiri, maka secara otomatis alokasi untuk persahabatan lama akan berkurang. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kapasitas kita sebagai manusia memiliki batas. Masyarakat sering menanamkan ide bahwa mempertahankan persahabatan lama adalah ukuran kesetiaan. Ada stigma halus yang mengatakan, jika kamu benar-benar teman baik, kamu akan selalu ada. Stigma ini menciptakan rasa bersalah yang tidak perlu. Kita merasa seperti orang jahat karena tidak bisa memenuhi ekspektasi keabadian tersebut. Padahal, mari kita lihat fakta biologis dan psikologis kita. Sel-sel dalam tubuh kita regenerasi setiap 7 tahun. Pikiran kita berubah setiap kali kita belajar hal baru. Nilai-nilai kita bergeser seiring pengalaman hidup. Apakah adil mengharapkan bahwa dinamika hubungan antara dua individu yang terus berubah ini akan tetap statis selamanya? Persahabatan di masa muda seringkali dibangun berdasarkan kedekatan geografis dan kesamaan situasi. Kita berteman karena satu kelas, satu kampus, atau satu lingkungan pergaulan. Kita berbagi konteks yang sama. Tapi, ketika kita memasuki fase dewasa, konteks itu pecah. Satu orang pindah kota, satu orang menikah muda, satu orang mengejar karir di luar negeri, satu orang memilih jalan spiritual yang berbeda. Ketika konteks hilang, fondasi persahabatan harus dibangun ulang berdasarkan nilai-nilai inti, bukan sekadar kebiasaan. Dan inilah titik kritisnya. Tidak semua persahabatan mampu bertahan dari transisi ini. Dan itu tidak berarti persahabatan itu gagal. Itu berarti persahabatan itu telah menyelesaikan fungsinya pada musim tertentu dalam hidup kita. Ada sebuah konsep dalam bahasa Jepang yang bernama Ichigo Ichi, yang berarti satu pertemuan, satu kesempatan. Konsep ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap interaksi sebagai sesuatu yang unik dan tidak akan terulang persis sama lagi. Jika kita menerapkan ini pada persahabatan, kita bisa melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil akhir hubungan. Kita bisa menerima bahwa beberapa teman hadir untuk menemani kita melewati masa sulit di usia 20-an, dan mereka melakukan tugasnya dengan indah. Sekarang, di usia 30-an atau 40-an, mungkin tugas mereka sudah selesai, dan giliran orang lain, atau mungkin giliran kita sendiri untuk mengisi ruang tersebut. Mengakui hal ini membutuhkan keberanian. Keberanian untuk berkata, terima kasih atas apa yang pernah kita miliki, meskipun kita tidak lagi memiliki apa-apa saat ini. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi, lebih mulia daripada memaksakan percakapan yang kaku hanya demi menjaga label teman baik. Lalu, bagaimana kita menghadapi ruang kosong ini? Bagaimana kita berdamai dengan keheningan yang panjang? Kunci utamanya adalah mengubah perspektif kita tentang kehilangan. Dalam budaya modern, kita cenderung melihat segala sesuatu yang berhenti sebagai sesuatu yang rusak. Jika hubungan tidak aktif, maka dianggap mati. Tapi alam mengajarkan kita pola yang berbeda. Pohon tidak berdaun sepanjang tahun. Ada musim gugur di mana ia melepaskan daun-daunnya. Apakah pohon itu mati? Tidak. Ia sedang beristirahat. Ia sedang mengumpulkan energi untuk pertumbuhan baru. Persahabatan juga memiliki musimnya. Ada musim panas di mana kalian bertemu setiap hari, tertawa lepas, dan saling mendukung. Ada musim dingin di mana kalian jarang berbicara, masing-masing berjuang dengan badai hidupnya sendiri. Musim dingin bukan berarti akhir. Itu adalah periode dormansi. Namun, ada kalanya musim dingin itu berlangsung begitu lama hingga kita menyadari bahwa akar-akar kita sudah tumbuh ke arah yang berbeda. Dan disinilah healing dimulai. Healing bukan berarti melupakan orang tersebut. Healing berarti menerima bahwa versi diri kita yang dulu, yang cocok dengan versi diri mereka yang dulu, sudah tidak ada lagi.
Cobalah untuk melihat keheningan itu bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk tumbuh menjadi individu yang utuh tanpa bergantung pada validasi atau kehadiran orang lain. Dalam keheningan itu, kita belajar untuk menjadi teman bagi diri sendiri. Kita belajar menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Seringkali ketika kita akhirnya bertemu lagi dengan teman lama setelah bertahun-tahun, kita tidak mencoba memutar balik waktu. Kita tidak berpura-pura bahwa tidak ada jarak. Sebaliknya, kita bertemu sebagai dua orang dewasa baru. Percakapan mungkin tidak sedalam dulu, tapi ia lebih jujur. Kita saling mengakui perubahan itu. Wah, kamu sekarang terlihat lebih tenang. Atau, aku senang melihat kamu bahagia dengan pilihan hidupmu. Itu adalah bentuk koneksi baru. Lebih dangkal mungkin, tapi lebih otentik. Kita tidak lagi terjebak dalam ekspektasi masa lalu. Kita hadir di masa kini sebagaimana adanya. Banyak orang bingung membedakan antara melepaskan dan membiarkan. Melepaskan terasa aktif, agresif, seolah-olah kita harus membuang kenangan itu keluar dari kepala kita. Sedangkan membiarkan itu pasif, lembut, dan penuh penerimaan. Dalam konteks persahabatan yang memudar, saya menyarankan untuk membiarkan. Biarkan hubungan itu menemukan bentuknya sendiri. Jika memang takdirnya untuk kembali dekat, maka akan ada momen di mana frekuensi kalian bertemu lagi. Jika tidak, maka biarkan ia menjadi kenangan indah yang tersimpan rapi di rak memori tanpa debu penyesalan. Jangan memaksa diri untuk mengirim pesan hanya karena merasa wajib. Jangan menghadiri acara ini jika hati Anda berat, hanya karena takut dihakimi. Lindungi energi Anda. Prioritaskan hubungan-hubungan yang saat ini memberikan timbal balik positif, yang membuat Anda merasa dilihat dan didengar. Dan untuk teman-teman lama yang jaraknya semakin jauh, kirimkan doa dari kejauhan. Doa adalah bentuk koneksi yang paling murni karena tidak menuntut balasan. Saat Anda mendoakan kebahagiaan mereka, Anda membersihkan hati dari rasa sakit atau kekecewaan. Anda mengubah energi kehilangan menjadi energi berkat. Ingatlah, setiap orang yang pernah masuk ke dalam hidup kita meninggalkan bekas. Bekas itu membentuk siapa kita hari ini. Teman yang dulu sering mendengarkan curhat Anda mengajarkan Anda empati. Teman yang dulu mengajak Anda berkeliling kota mengajarkan Anda kegembiraan spontan. Mereka telah memberikan hadiah mereka, dan sekarang tugas Anda adalah meneruskan hadiah itu dalam versi diri Anda yang lebih matang. Ruang di antara kita bukanlah lubang hitam yang menyerap kebahagiaan. Ia adalah kanvas putih yang menunggu untuk diisi oleh bab baru kehidupan kita. Mungkin bab itu akan diisi oleh teman-teman baru yang sesuai dengan frekuensi kita saat ini. Mungkin bab itu akan diisi oleh kedamaian diri sendiri. Atau mungkin suatu saat nanti ruang itu akan diisi kembali oleh teman lama yang kembali dengan cerita-cerita baru. Apapun itu, kuncinya adalah penerimaan. Terima bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti. Terima bahwa persahabatan, seperti segala hal di dunia ini, bersifat sementara, namun dampaknya abadi. Jadi, jika hari ini Anda merasa sedih karena kehilangan seorang teman, izinkan diri Anda bersedih. Itu valid. Tapi, jangan tinggal terlalu lama di sana. Bangkitlah, hargai apa yang pernah ada, dan melangkahlah maju dengan ringan. Karena dengan membiarkan pergi apa yang sudah selesai, Anda membuka tangan untuk menerima apa yang sedang datang. Terima kasih telah menonton. Jika video ini menyentuh hati Anda, silahkan bagikan kepada seseorang yang mungkin juga sedang merenungkan hal yang sama. Atau tulis di kolom komentar apakah ada satu nama yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar cerita ini. Tidak perlu menyebut namanya, cukup akui perasaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah tumbuh, tetaplah manusiawi.